warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan simulasi praktikum pada materi efek fotolistrik menggunakan aplikasi PET Simulation. Nah, di sini pada tampilan awal simulasi efek fotolistrik ini akan tampak seperti pada layar. Nah, simulasi efek fotolistrik ini secara umum dia berisi tabung vakum yang dihubungkan dengan katoda dan anoda pada kutub positif dan negatif yang terhubung pada sebuah baterai dan ampermeter. Nah, jadi pada bagian luar tabung di sini terdapat sumber cahaya yang diarahkan ke katoda. Nah, kemudian bagian-bagian dari simulasi efek fotolistrik ini, yang pertama itu ada pengatur intensitas. Nah, jadi bagian ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang akan diarahkan ke katode. Nah, cara mengatur intensitas cahaya ini dengan menggeser kursor ke kiri atau ke kanan untuk mengatur besarnya intensitas. Nah, jadi besarnya intensitasnya ini antara 0 sampai 100%. Kemudian yang kedua yaitu pengatur frekuensi. Nah, bagian ini berfungsi untuk mengatur frekuensi sinar yang akan diarahkan ke katoda. Caranya mengatur frekuensi cahaya tersebut dengan menggeser kursor ke kiri dan ke kanan. Nah, besar frekuensi atau panjang gelombangnya ini antara 850 nanometer hingga 100 nanometer. Nah, sesuai dengan warna gelombang cahaya mulai dari inframerah sampai ke ultra ungu. Kemudian yang ketiga yaitu katoda. Bagian ini merupakan plat logam target atau sasaran yang terhubung dengan kutub negatif dari baterai. Sedangkan di sini juga terdapat anoda. Bagian ini berupa plat logam yang terhubung dengan kutub positif sebuah baterai. Kemudian di sini terdapat baterai. Nah, bagian baterai ini terhubung dengan kutub positif dan negatif dan juga terhubung secara seri dengan ampermeter. Besar tegangan baterai ini bisa kita atur 8 volt hingga minus 8 volt. Nah, arah kutub baterai juga bisa dipindah-pindah ke kiri ataupun ke kanan. Kemudian di sini terdapat ampermeter. Bagian ini berupa tampilan untuk memberikan besarnya arus listrik yang mengalir setelah cahaya diarahkan ke katode. Nah, besar arusnya ini tergantung pada intensitas. Nah, kemudian juga frekuensi sinar datang dan juga beda tegangan yang diberikan selama percobaan. Nah, yang ketujuh itu ada pilihan target atau sasaran. Di sini kita bisa memilih logamnya, natrium, seng, tembaga, platinum, atau kalsium. Nah, di sini juga terdapat pilihan grafik. Nanti di sini akan ditampilkan bagaimana grafik pengaruh dari arus dan tegangan baterai. Kemudian ada grafik arus dan intensitas cahaya serta energi elektron dan frekuensi cahaya. Nah, untuk percobaan simulasi yang pertama di sini dengan tujuan untuk mencari bagaimana hubungan arus dengan intensitas. Nah, yang pertama kita pilih target atau sasarannya yaitu logam natrium. Kemudian kita atur panjang gelombang sinar datang sebesar 650 nanometer. 650 nanometer. Kalau misalnya susah kita bisa langsung mengubahnya. 650 nanometer.
Kemudian kita atur tegangan baterainya sebesar 0 volt. 0 volt. Nah, kemudian terakhir kita ubah intensitas cahayanya. Kita ubah pertama 0%. Nah, kita atur intensitasnya 0%. 0%. Nah, di sini tidak terjadi efek fotolistrik. Kemudian apa yang terjadi kalau kita besarin hingga 100%? Juga tidak terjadi efek fotolistriknya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa efek fotolistrik ini tidak akan terjadi bila frekuensi atau panjang gelombang dan intensitas cahaya tidak mencukupi untuk terjadinya pelepasan elektron dari katoda ini. Dengan intensitas cahaya yang bervariasi, tetapi besar frekuensi atau panjang gelombangnya ini tidak mencukupi, maka tetap tidak akan terjadi arus listrik. Dengan kata lain, tidak ada elektron yang keluar dari katodanya. Nah, dengan tujuan praktikum mencari hubungan arus dengan intensitas, maka kita lakukan dengan percobaan yang kedua untuk melihat hasilnya. Nah, jadi caranya itu kita pilih target sasarannya natrium. Nah, kita pilih natrium, kemudian kita atur panjang gelombangnya sebesar 350. Kita atur besar panjang gelombangnya 350 nanometer. Atau warnanya ini ultra ungu ya. Kemudian tegangannya kita buat 0 volt juga seperti yang sebelumnya. Setelah itu kita ubah intensitas cahayanya mulai dari 0%, 25%, 50%, 75% hingga 100%. Nah, untuk melihat bagaimana grafik hubungan antara arus dan intensitas cahaya ini bisa kita klik ini. Grafik arus vs intensitas cahaya. Nah, kemudian kita atur intensitas cahayanya mulai dari 0% hingga 100%. Kita atur 0%. Jangan lupa di sini kita klik play ya. Kita lihat. Kalau 0% dia belum muncul. Kemudian kita lihat pada 25% seperti apa grafiknya hingga 100%. Nah, kalau kita lihat ini kan semakin meningkat gitu. Jadi semakin besar arus, semakin besar intensitas cahayanya, maka semakin besar pula arus yang dihasilkan. Maka dapat disimpulkan bahwa efek fotolistrik ini hanya terjadi pada intensitas dan frekuensi atau panjang gelombang tertentu. Nah, semakin besar intensitasnya, maka besar arus juga makin bertambah. Hal itu disebabkan karena semakin tinggi intensitasnya, maka semakin banyak elektron yang keluar dari katode dengan syarat frekuensinya telah melebihi dari frekuensi ambang. Nah, di sini untuk grafik yang dihasilnya
dihasilkan bisa dibesarin atau dikecilin. Baiklah, pada simulasi yang kedua, dengan tujuan menentukan besar fungsi kerja logam. Nah, cara yang harus kita lakukan pertama, kita atur intensitas cahayanya 100%. Atur sampai 100%. Kemudian pilih logam sasarannya, natrium. Di sini kita udah pilih natrium. Kemudian kita pilih grafik hubungan antara energi elektron vs frekuensi cahaya. Kemudian kita geser frekuensi cahaya yang digunakan mulai dari frekuensi rendah hingga frekuensi tinggi, sambil kita memperhatikan bagaimana grafik energi vs frekuensi tersebut. Jadi kita mulai dari yang rendah, terus sampai yang tinggi panjang gelombangnya. Nah, kemudian kita fokuskan pengamatan kita pada saat energi mencapai 0 dan arus juga mencapai 0. Nah, jadi kita cari sampai arusnya berdasarkan hasil percobaan, frekuensi ambang logam natrium ini terjadi pada panjang gelombang 490 nanometer. Nah, di sini dia pas nilainya ini 0 dan arusnya juga 0. Energinya mencapai 0, arusnya juga 0. Nah, kemudian kita hitung energi ambang natrium bila panjang gelombangnya itu 150 nanometer secara teori. Nah, jadi kalau kita cari secara teori, energi ambang natrium itu sebesar 4,06 kali 10 pangkat minus 19 joule atau sebesar 2,53 elektron volt. Nah, kemudian kita cocokkan dengan harga fungsi kerja pada tabel yang ada pada buku referensi. Nah, kalau berdasarkan buku referensi, besar fungsi kerja natrium itu sebesar 2,3 elektron volt. Nah, sedangkan berdasarkan percobaan, simulasi PET diperoleh sebesar 2,53 elektron volt. Nah, perbedaan ini bisa saja disebabkan karena kesalahan pengamatan atau kesalahan dalam perhitungan pada program tersebut. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan pula bagaimana frekuensi ambangnya. Frekuensi ambangnya seperti apa? Bila panjang gelombang ambangnya 490 nanometer dengan kita cari secara teori. Nah, jadi secara teori diperolehlah hasilnya 0,61 kali 10 pangkat 5 Hz. Nah, kemudian kita ulangi langkah-langkah sebelumnya dengan menggunakan logam target yang berbeda. Kan di sini banyak pilihannya, ada natrium, seng, tembaga, platinum, dan kalsium. Nah, selanjutnya kita sesuaikan dengan tabel fungsi kerja dari beberapa logam ini, apakah sudah sesuai atau tidak. Kemudian nah, nanti kan kita sesuaikan energi ambang atau fungsi kerja yang dihasilkan pada simulasi PET dengan tabel yang sudah
ada pada referensi. Nah, kalau kita lihat di referensi itu besarnya fungsi kerja ini tiap logam itu kan berbeda pada tiap jenis logamnya. Nah, jadi nanti apakah juga berbeda gitu tiap logam target, hasil energi ambangnya itu berbeda, semakin meningkat atau semakin menurun. Digunakanlah pada simulasi PET ini. Baiklah, pada simulasi yang terakhir, yaitu simulasi yang ketiga, yaitu berkaitan dengan stopping potensial. Nah, di sini kita menunjukkan besar stopping potensial pada masing-masing logam atau target sasaran. Kemudian bagaimana hubungan stopping potensial, arus, dan intensitasnya. Caranya yang pertama yaitu kita pilih targetnya logam natrium dengan panjang gelombangnya sebesar 330 nanometer. Kita rubah 330 nanometer. Kemudian kita atur intensitasnya 100%. Jangan lupa untuk kita mengklik ini, grafik arus dan tegangan baterai. Nah, setelah itu kita klik play. Nah, selanjutnya kita lakukan percobaan dengan cara mengubah potensial dari tegangan baterai yang paling tinggi 8 volt hingga minus 8 volt. Kita amati apa yang terjadi dengan grafik arus vs tegangan baterai tersebut. Kita atur dari yang paling tinggi yaitu 8 volt. Kemudian kalau kita turunkan tegangan baterainya, apa yang terjadi? Nah, berdasarkan hasil pengamatan diperoleh data bahwa terjadinya arus 0 kalau misalnya kita lihat dari hasil pengamatan bahwa kan terjadinya arus ini 0 itu pada saat tegangan baterainya itu sebesar minus 1,41 volt. Dengan demikian, besarnya stopping potensial logam natrium pada panjang gelombang 330 nanometer ini sebesar minus 1,41 volt ya. Jadi kan di sini kita lihat arusnya. Kalau kita jalankan di sini 0,386 arusnya. Kita cari sampai 0, arusnya 0. Tadi diperoleh pada saat minus 1,41. Nah, kemudian gimana kalau misalnya kita atur intensitasnya menjadi 50%, kita kurangin. Kita kurangin intensitasnya menjadi 50%. Apa yang terjadi? Kita lakukan langkah yang sama, kita rubah potensialnya dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah. Nah, lebih menurun ya kan grafiknya dari yang sebelumnya. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa frekuensi tertentu akan terjadi arus listrik yang besarnya berbeda tergantung pada intensitasnya. Bila intensitasnya dinaikkan menjadi 2 kali lipat, maka besar arusnya itu juga naik menjadi 2 kali lipat. Namun
keduanya memiliki stopping potensial yang sama ketika tegangan baterai diubah menjadi negatif. Jadi stopping potensial ini adalah sebuah potensial yang dapat menyebabkan arus yang mengalir ini menjadi 0. Kita mencari arusnya itu menjadi 0. Nah, kayak yang tertinggi kan arusnya 0,498, di mana dia terjadi arusnya itu 0. Kita harus mencarinya. Nah, jadi besarnya stopping potensial ini tergantung pada besar energi kinetik elektron yang terpental dari atom logam target tersebut. Nah, sekianlah praktikum tentang efek fotolistrik menggunakan aplikasi simulasi menggunakan PET simulation. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.